Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Pemirsa, hadirin channel Assalam TV yang saya hormati dan Allah muliakan, ketemu kembali dalam acara menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sering kita sama-sama mendengar kalimat, apabila tidak kenal maka tidak akan timbul sayang, tak kenal maka tak sayang. Kaula muda, anak-anak remaja, banyak cara untuk mengadakan PDKT, pendekatan terhadap terutama lawan jenisnya, dengan maksud supaya kenal. Setelah kenal timbul rasa sayang. Demikian juga ketika kita ada di sebuah tempat, di dalam keadaan sebuah kondisi, kita harus kenal. Maka setelah kenal akan timbul kasih sayang. Demikian seterusnya. Ada satu hal yang sangat penting dan urgent dalam kehidupan kita yang harus kita kenal. Siapa dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang membimbing kita. Maka kita tidak akan kenal, maka kita tidak akan sayang kepada yang membimbing kita, kepada yang menciptakan kita, kepada yang mendidik kita dan membina kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita tidak kenal terhadapnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana supaya kita kenal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salah satu ayatnya dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 53. Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ada dua media yang Allah sediakan kepada kita supaya kita mengenal siapa Rob kita, siapa yang harus kita sembah, siapa yang harus kita sayangi, dan sekaligus siapa yang harus kita takuti. Maka kalau kita tidak tahu, tidak kenal, tidak akan timbul rasa takut kepadanya, tidak akan timbul rasa sayang kepadanya, tidak akan timbul rasa mengharap kepadanya, karena memang kita tidak kenal. Dalam ayat ini Allah jelaskan kepada kita, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan kepada mereka, kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan perlihatkan kepada kalian semua ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Di mana itu kebesaran kami, kata Allah? Fil afaqi wa fi anfusihim, yaitu dua media. Pertama di afaq, yang kedua di anfus. Apa itu afaq? Afaq itu kalau dilihat dari arah angin, timur, barat, utara, selatan. Kalau dilihat di atas ada langit, ada bumi.
Kalau di sekitar kita, wa ma bainahuma, antara langit dan bumi, ada hewan, ada tumbuhan, ada laut, ada gunung dan lain sebagainya. Itulah apa? Dan itu semua ternyata adalah Allah perlihatkan kepada kita sebagai tanda-tanda kebesarannya supaya kita kenal kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sangat familiar dengan gunung sehingga kita datang kepada gunung. Banyak orang mencari kenikmatan kebahagiaan di gunung. Ada juga orang yang mencari kebahagiaan kenikmatan karena memang kesukaannya ke laut, datanglah ke laut. Hanya untuk melepaskan penat dan jenuh saja. Padahal di situ adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk mengenal zat penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika manusia lalai, ketika manusia tidak sampai pada puncaknya, yaitu mengingkari Allah Subhanahu wa taala, sering Allah ingatkan dengan ufuk itu, yaitu dengan adanya gempa, adanya lautan tsunami, adanya gunung meletus. Itu ada sebetulnya peringatan daripada tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia, karena manusia udah banyak yang lalai. Manusia udah banyak yang tidak mau lagi kenal dengan Rabb-nya, tidak mau kenal lagi dengan Tuhannya, sehingga Allah ingatkan dengan ufuknya, dengan tanda-tanda kebesarannya. Cuman wa aksaruhum la yaqilun, kebanyakan manusia tidak berakal, tidak memahami itu semua. Pemirsa channel Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda kebesaran Allah lewat ufuknya. Yang kedua, dalam ayat itu Allah katakan wa fi anfusihim, yaitu di dalam diri manusia itu sendiri, di dalam diri kita sendiri. Sebagaimana kita pahami bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah unsur jasmani, jasad. Yang kedua adalah unsur ruh. Yang ketiga adalah unsur nafsiyah. Jasad, apabila manusia meninggal, apabila manusia mati, jasad itu kembali kepada tanah, hancur lebur menjadi tanah, menyatu dengannya. Itulah jasad kita. Jadi siapapun yang merasa cantik, yang merasa tampan, ketika Allah cabut ruhnya, maka jasad yang cantik dan tampan itu dikembalikan kepada asal mula terjadinya, yaitu tanah. Jadi santapan cacing tanah, hancur lebur berantakan. Yang tadinya disayang-sayang, yang tadinya dimanja-manja, menjadi tulang belulang yang menghinakan. Orang menciumnya sangat menjijikkan. Itulah nasib jasad kita. Yang kedua, manusia itu adalah unsur ruh. Ruh itu sebetulnya ketika meninggal ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Suatu ketika umat kamu akan bertanya, wahai Muhammad, tentang ruh. Kul ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika jasad berpisah dengan ruhnya, jasad kembali kepada tanah, ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauhnya, ruh orang yang baik di dunianya, beramal soleh, mukmin muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tempatkan ruhnya di Iliyin. Apa itu Iliyin? Iliyin itu adalah tempat di atas sana, Iliyun a'la, di atas sana, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum markum, kata Allah. Artinya catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Namun sebaliknya hadirin kaum muslimin, bagi semasa hidup di dunianya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak maksiat, banyak dosa, banyak kesalahan, tidak menghiraukan perintah Allah Subhanahu wa taala, banyak maksiat, maka ruhnya itu Allah akan simpan di tempat yang sangat-sangat dalam di bawah, yaitu namanya sijin. Wa ma adraka ma sijin. Nah, apa itu sijin? Kitabum markum adalah tempat catatan Allah di bawah lapisan tanah yang paling dasar. Dan di situ disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itulah nasib ruh ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpisah dengan jasadnya. Pemirsa channel Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga nafs atau jiwa. Ketiga unsur manusia itu adalah jiwa. Bagaimana nafas ini nasibnya? Nah, itulah yang akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama di dunia. Jadi begitu jasad kembali kepada tanah, ruh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan tempat tertentu, maka nafsiyah inilah yang mempertanggungjawabkan amal-amal kita, amal-amal baik dan amal-amal buruk kita. Nafsiyah ini, sehingga Allah sering dalam Al-Quran menyinggung tentang nafs. Salah satunya dalam ayat Al-Quran Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai napas-napas yang tenang, irji'i, maka keluarlah ila rabbiki radiyatan mardiyah, menuju kepada Rabbmu dengan penuh keridhaan, dengan penuh ampunan. Itulah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang banyak melakukan kebaikan di dunia. Jiwa-jiwa yang menanamkan nilai-nilai pahala di dunia ini, berinvestasi penuh di dunia ini dengan pahala, maka disambut oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebaliknya bagaimana jiwa-jiwa yang jahat? Jiwa-jiwa yang jahat ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpisah dengan jasmani dan ruhnya, jiwa itu Allah paksa untuk keluar bagaikan mencabut duri dari kue. Tapi jiwa-jiwa yang tenang bagaikan mencabut rambut dari kue. Jadi begitu orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang banyak dusta, orang-orang yang banyak kesalahannya di dunia ini, dipisahkan antara jiwa dan raganya, antara ruh dan jasadnya, bagaikan mengambil duri dari kapas, dari kue. Sementara orang yang banyak amal kebaikannya, orang yang menampung kebaikan di dunia ini, bagaikan mencabut rambut dari kue. Pemirsa channel Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah nasib manusia. Dan itu akan sampai kepada ma'rifah, mengenal Rabbnya, mengenal ketentuan Rabbnya seperti itu. Apabila manusia menyadari sampai meyakini bahwa kita unsur manusia itu jasad, ruh, dan nafsiyah ini dipahami oleh manusia, maka berikutnya akan mengenal Rabbnya, akan tahu siapa yang mengurusnya, siapa yang membimbingnya, siapa yang menciptakan. Karena tahu siapa yang mengurus, siapa yang menciptakan, siapa yang membimbing dan mendidik, tentu hidup di dunia ini kita akan merasa tenang. Karena kita udah kenal. Tidak akan gelisah lagi
tidak akan gundah gulana lagi. Karena memang udah kenal. Udah tahu siapa yang membimbing dan mengarahkan kita. Dari apa yang kita yakini, yang ada di dalam diri kita. Dari jasmani kita. Dari angpus kita. Kita tahu. Sehingga tahu siapa Rabbnya. Dalam sebuah al-maqal, asar sahabat dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal terhadap dirinya, maka akan kenal terhadap Tuhannya. Akan tahu siapa Rabbnya. Hadirin channel Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tahu, ketika kenal, akan timbul rasa sayang, rasa cinta, dengan kata lain mahabbah ilallah, akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kali lagi, melalui ciptaan Allah itu, dalam Al-Qur'an surat Fussilat surat 41 ayat 53 ini, untuk mengenal Khalik, untuk mengenal Allah yang menciptakan kita, maka pelajari tanda-tanda kebesarannya, baik yang ada di sekitar kita, di alam dunia ini, terlebih kenalilah diri kita sendiri. Maka orang yang kenal terhadap dirinya, itulah orang yang akan kenal terhadap Rabbnya. Hari ini banyak orang yang tidak kenal terhadap dirinya. Ironisnya, terhadap orang lain sangat tahu. Kejelekan, keburukan orang lain sangat tahu. Tapi kejelekan, keburukan dirinya sendiri sangat tidak paham dan tidak tahu. Nauzubillah. Jadi demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk mengenal siapa Rabb kita, Al-Quran surat 41 ayat 53 ini adalah bahan untuk tadabbur Al-Quran. Selebihnya, ketika kita diperintahkan untuk mengenal afaq, maka kita disuruh untuk tafakkur alam, untuk berpikir tentang alam ini dengan tujuan bisa dekat dengan Rabbnya. Maka ketika kenal dengan Rabbnya, dekat dengan Rabbnya, mahabbah ilallah, dekat dengan Allah, akan timbul kecintaan kepadanya. Orang yang udah cinta kepada Allah, maka dalam surat Al-Bayyinah ayat terakhir Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada kita. Itulah yang kita inginkan. Billahil muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.